Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, bukalah hati kami dan berikanlah kerendahan hati untuk mendengarkan sabdamu hari ini dengan sungguh-sungguh. Sabdamu yang menuntun kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 18b sampai dengan ayat 26. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya, dan aku akan tetap bersukacita sebab aku tahu bahwa akhir dari semuanya ini ialah keselamatanku berkat doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak mendapat malu. Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup ialah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup di dunia bagiku berarti bekerja dan menghasilkan buah. Maka aku tidak tahu mana yang harus dipilih. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Karena ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kalian, lebih perlu aku tetap tinggal di dunia ini. Dalam keyakinan ini, taulah aku bahwa aku akan tetap tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kalian semua, supaya kalian makin maju dan bersukacita dalam iman. Dengan demikian, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, yaitu apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bagaimana aku berjalan di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah.
di tengah sorak-sorai dan nyanyian syukur. Di tengah keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 14, ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pilih mana? Gila hormat atau rendah hati? Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Sebagian orang kini rela melakukan apa saja demi mendapatkan followers, subscribers, dan likes di media sosial. Mereka tidak peduli dampaknya. Yang penting viral dan menjadi perbincangan netizen dengan rating tinggi. Itulah kenyataan yang dilakukan para pemilik akun sosial nyeleneh. Mereka rela bertindak konyol hanya demi klik dari netizen. Di antara kekonyolan yang muncul baru-baru ini adalah video akun YouTube yang menayangkan peristiwa prank KDRT
kepada petugas jaga di sebuah kantor polisi. Ada beragam video singkat di Instagram dan TikTok yang dibuat orang dengan berpakaian dan dandanan aneh, serta tingkah laku nyentrik. Bahkan tidak sedikit orang yang memamerkan kemewahan agar bisa disebut sebagai sultan, sebuah gelar bagi orang yang dianggap kaya raya atau tajir melintir. Memang menyenangkan mendapatkan banyak followers, subscribers, dan likes dari netizen. Gila hormat. Inilah fenomena meninggikan diri di zaman sekarang. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperhatikan sikap para undangan dalam sebuah pesta yang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Dengan menempati tempat yang terhormat, maka orang lain akan melihat bahwa mereka adalah orang terhormat. Memperhatikan situasi itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran bahwa sikap yang mereka perlihatkan itu adalah sikap gila hormat yang tidak patut ada pada pengikutnya. Yesus berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus bukan sedang membuat suatu aturan tentang hal kedudukan, namun Yesus sedang mengajar suatu sikap yang seharusnya dilakukan dan dihidupi oleh semua pengikutnya, yaitu kerendahan hati. Pada orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggal dalam dirinya supaya hatinya tergerak untuk berbuat dan melayani sesama, bukan sebaliknya, meninggikan hak diri sendiri untuk menarik orang lain agar menghormati dan memujinya. Sungguh berbahagialah orang yang rendah hati, sebab Tuhan sendirilah yang akan meninggikannya, bukan manusia. Kehormatan, pujian, sanjungan dari manusia adalah sementara, tetapi kemuliaan yang berasal dari Tuhan adalah kekal. Yang membuat kita terhormat bukanlah sanjungan dan pujian manusia, tetapi sabda yang tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Hari ini, jika ada orang yang menghormati kita, namun besok belum tentu ada. Hari ini, jika kita memiliki jabatan tinggi, harta dan kemampuan, lalu orang lain menghormati dan menyanjung kita. Namun ingat, semuanya itu mungkin akan berlalu. Sikap tinggi hati justru akan semakin membawa kita ke tempat yang paling tinggi untuk terjatuh. Maka kita mau pilih mana? Gila hormat atau rendah hati? Marilah berdoa. Dari puji syukur nomor 141. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain
lebih utama daripada di kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan berilah kami ketabahan, kalau karena nama-Mu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.